Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin amin ya mujibas salim. Nah, teman-teman, seperti yang saya janjikan kemarin bahwa masih banyak pertanyaan dan permintaan dari beberapa subscriber untuk di-spill berapa sih Ustadz jarak hotel jemaah haji di tahun 2024 ini kira-kira gitu kan. Namun sebelum saya membuat vlog ini, saya selalu mendoakan teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua dikabulkan hajat-hajatnya, dikabulkan semua cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling akhir mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dipanggil oleh Allah sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, wabil khusus ini ya, ke Masjidil Haram di belakang saya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah tolong diperhatikan teman-teman, saya akan mensepil satu persatu dulu ya, dari titik mana saja nanti hotel-hotel jemaah haji di tahun 2024 ini. Ikuti terus. Baik teman-teman, kebetulan saya ada di dekat WC nomor 3. Mohon diperhatikan di sebelah kiri ya kan. Nah, di depan saya itu adalah Masjidil Haram. Kemudian ini adalah Gate King Abdul Aziz yang lurus sekali dengan tower jam ya. Jam raksasa yang ada di atas itu. Jadi ini patokannya adalah pintu 1 Gate King Abdul Aziz. Cuman sekarang belum dikasih belum dikasih nomor ya kan. Tapi dulu ini memang Gate 1 King Abdul Aziz atau Babul Malik Abdul Aziz. Jadi ini WC nomor 3 di sebelah kiri jalan. Kalau dari Masjidil Haram itu sebelah kanan ya. Baik, tolong diperhatikan. Ini nanti ada sebagian hotel jemaah haji itu yang ngarah ke sana nih. Yang diperkirakan jaraknya dari Masjidil Haram itu ada yang 500 meter. Ya, ada yang 500 meter, ada yang naik ke sebelah kiri sana. Mohon diperhatikan, agak nanjak ke sana, tapi bukan di sini loh ya. Jadi nanjaknya itu di depan ke sebelah kiri. Insya Allah yang lurus dengan Gate King Abdul Aziz itu insya Allah jaraknya kurang lebih dari Masjidil Haram sekitar 500 meter. Paham ya? Ini titik yang pertama yang akan saya sepil dulu. Insya Allah ikuti terus, nanti akan saya mengsepil yang ke daerah Misfalah ya. Ini namanya daerah Ajiat. Jadi paling tidak ya nanti ketika melihat video ini ya, tayangan video ini sudah ada sedikit gambaran, oh ya berarti kalau daerah Ajiat lurusnya dengan pintu ini gitu kan, King Abdul Aziz, seperti itu. Baik, ikuti terus ya. Nah teman-teman, perlu saya informasikan, tepatnya pada tanggal 6 di bulan Desember ini, alhamdulillah cuacanya di Mekah nggak sedingin di Madinah ya. Nggak terlalu dingin. Kalau di Madinah kan kemarin itu pagi itu sekitar 19 derajat Celcius. Tapi kalau di Mekah nggak terlalu dingin. Seperti itu. Insyaallah. Ini juga sekedar masukan dan tips kalian ya, bahwa WC nomor 3 WC nomor 3 ini seringkali dijadikan patokan. Seringkali dijadikan patokan kalau misalnya kesasar gitu kan. Jadi titik kumpulnya di mana? Itu di WC nomor 3. Jadi nanti nih, masukan kepada seluruh para calon jemaah haji, kalau ternyata kebetulan nanti hotelnya yang sejajar dengan ini, yang sejajar dengan King Abdul Aziz, pintu 1, seumpama kesasar, ya mudah-mudahan nggak kesasar lah ya. Nah, jadi nanti titik poinnya di sini nih, ketemuannya di sini nih. Ini paling mudah dan gampang. Ini seringkali memang dijadikan patokan oleh para jemaah haji ataupun jemaah umrah seperti itu. Nah, itu lurus sekali. Jadi ngarahnya ke sana itu lurus teman-teman. Nah, terlihat di depan kamera ini itu adalah bangunan
Hotel Intercontinental di sebelah kanan, di mana menurut catatan sejarah disitulah konon di sebelah kanannya itu ya, di samping kanan itu dulu ada bangunan kuno di mana orang-orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah untuk membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Darun Natwah. Dulu lurus sekali dengan Babul Umrah ya. Tapi sekarang Babul Umrohnya udah dibongkar, nggak tahu jadi apa sekarang. Sebelah kiri, tuh sebelah kiri, mohon diperhatikan sebelah kirinya itu bangunan Hilton, bangunan Hotel Hilton. Jadi insya Allah nanti, ini udah dipastikan insya Allah 99% itu lebih banyak yang ke Misfala nanti, pemondokan jemaah haji Indonesia. Jadi nanti tolong betul-betul diperhatikan ya. Siapa tahu yang menyaksikan video ini kebetulan hotelnya yang ke daerah Misfala. Nah nih, ini saya sudah ada di dekat WC nomor 4. Kalau tadi itu WC nomor 3, sejajar dengan Gate King Abdul Aziz. Paham ya? Jadi ini nanti, ini sudah dipastikan sekitar 99% jemaah haji Indonesia, sekali lagi insya Allah banyak yang ke Misfala. Nah seperti itu. Jadi ini nanti buat patokan oleh para jemaah haji. Seumpama kesasar atau terpisah dengan teman-teman, jadikan patokan WC nomor 3. Nomor 4 ya. Kalau tadi nomor 3 yang ngarah ke Ajjad. Kalau ini yang ngarahnya ke Misfala. Ya. Intinya para calon jemaah haji diperhatikan saja. Ini yang ngarah ke Misfala supaya sekali lagi nanti ada sedikit gambaran kalau sudah menyaksikan video ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jalan ini nih yang ke Misfala ini itu dihimpit oleh dua hotel antara Grand Zamzam ini ya, Tower Jam ini yang besar, dengan sebelah kanannya ini Hotel Hilton. Nah ini nanti ya sekedar masukan juga buat para calon jemaah haji, apalagi yang belum pernah melakukan umroh gitu kan. Ini kalau dari hotel ke Masjidil Haram itu selalu lihat kanan, kiri gitu kan. Supaya teman-teman atau Bapak Ibu itu ingat, oh ya tadi waktu saya masuk ada tulisan Al-Baik, ada Nahdi gitu kan. Ya kira-kira seperti itulah. Kita perhatikan terus. Nah ini rencananya ada jalan layang di sini ya. Jadi kita lewat di bawahnya ini teman-teman. Nah ini dia. Ini udah hampir keluar dari pelataran masjid ya. Ini jalan layang yang baru dibangun. Masya Allah, tabarakallah, bangunan di Arab Saudi khususnya di Masjidil Haram itu gerak cepat ya. Apalagi putra mahkota Muhammad bin Salman ini pengen Arab Saudi itu disulap menjadi yang menyerupai negara Teluk. Karena yang pertama, Arab Saudi mengandalkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang sudah barang tentu pengunjungnya setiap tahun semakin membludak. Seperti itu ya. Allah haji ya. Tuh bagaimana nggak kerja keras Arab Saudi teman-teman. Yang tadinya di dekat sini nih, yang sebelah kanan sini itu pegunungan, kelihatannya kumuh ya kan, masih banyak bangunan-bangunan kuno, sekarang udah disulap. Satu nih,
ada Jabal Umar Al-Jumairah. Ini merupakan salah satu tower besar juga perhotelan yang ada di dekat Masjidil Haram. Persisnya di belakang Hotel Hilton. Masya Allah. Ya, kalau di atas itu jam. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini nanti karena ini masih dalam tahap renovasi ya. Ini nanti akan digusur semua bagian sana itu. Itu nanti akan dijadikan perhotelan seperti ini ya, seperti di depan ini. Sehingga kelihatannya itu tertata rapi seperti di Madinah. Coba bisa kita lihat dan bisa kita bayangkan dulu di sebelah kiri ini teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang masuk di tahun 2004, 2005, 2006 ya. Ini masih kelihatan kumuh sekali sebelah kiri ya. Sekarang Masya Allah gunung-gunung sudah dihancurkan semua. Ya, yang insya Allah akan dijadikan jalan juga dan terowongan di bawah gitu kan. Berapa meter kira-kira? Kurang lebih 600 meter. Bahkan ada yang 700 meter dari Masjidil Haram. Ya, kalau nyampe ke Gubri, jalan layang yang sebelah sana, itu pemondokan jemaah haji, ya dipastikan sekitar 700 meter, bahkan ada yang 800 meter. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah nih, ini saya pastikan di tahun 2024, dan ini juga sedikit bocoran dari teman-teman Temus yang bekerja cari-cari hotel, itu di sebelah sana. Ini yang daerah Misfalah sekitar 500, 600 sampai 800 meter. Ini masih mending. Kalau dulu di tahun 2012 itu ada yang sekilo lebih, ya kan? Tapi ini sedikit masukan juga buat para calon jemaah haji. Kalau mau ke Masjidil Haram, itu jangan terlalu mepet juga waktunya, gitu kan? Misalnya waktu sholat jam 12 siang. Itu jam 10 atau setengah 11 kita udah berangkat dari pemondokan. Seperti itu, karena bisa kita bayangkan bahwa padatnya ini enggak seperti musim umroh ya kan. Melebihi karena dari setiap negara itu mesti datang untuk melakukan ibadah haji. Seperti itu. Saya rasa paham ya. Ini titik yang kedua. Kalau tadi titik yang pertama yaitu daerah Ajyad. Titik yang kedua daerah Al-Misfalah. Nah teman-teman, saya rasa udah jelas ya bahwa yang titik pertama tadi yaitu di daerah Ajyad yang jaraknya kurang lebih 500 meter sampai 600 meter ada juga ya kan. Kemudian titik yang kedua yaitu daerah Al-Misfalah yang insya Allah kurang lebih jaraknya dari Masjidil Haram itu sekitar 600 meter, ada yang 700 meter, bahkan ada yang 800 meter dari Masjidil Haram. Sehingga sering saya sampaikan juga sebelum berangkat melakukan ibadah haji teman-teman kan sering-sering jalan kaki kalau pagi supaya nanti nyampe di sini itu nggak kaget gitu loh. Karena di sini ini bukan masalah jaraknya tapi karena desakan-desakan orang itu dari saking banyaknya gitu. Malahan sekarang Kementerian Agama itu menerapkan bahwa istita'ah itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar uang, tapi harus dalam kategori istita'ah mampu dari segi fisik. Karena ibadah haji ataupun ibadah umroh bukan hanya ibadah uang saja, bukan hanya ibadah amalan doa saja, tapi juga fisik ini yang terpenting. Jadi ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tayangan video ini cukup membantu dan memberikan sedikit gambaran buat para calon jemaah haji yang insya Allah sudah terjadwal keberangkatannya di tahun 2024. Mudah-mudahan sekali lagi diberi kelancaran dan mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah terakhir nih ya, nanti saya akan mengsepil yang ke daerah Aziziyah. Insya Allah, tapi nggak janji kapan. Insya Allah pasti saya sepil nanti yang ngarahnya ke Aziziyah, pemondokan jemaah haji atau hotel jemaah haji Indonesia di tahun 2024. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.